restoran Praci Martin, dan juga ada sanggar tarian di sini. Beliau itu ketua yang mendirikan sanggarnya. Itu juga untuk pakaian pun juga biasa seperti kemeja. Namanya lukisan batik Kumodowati. Batik yang bermotif lidah api yang ada apinya di dalamnya itu. Halo semuanya, ini aku berada di depan pura ya. Jadi gerbangnya seperti ini, halaman untuk parkir mobil dan motor. Ini halamannya sangat luas dan ini sangat worth it buat kalian semua. Itu di situ nanti juga ada tiket, harganya murah. Nah di dalam ini, di dalam tempat tiket juga ada figura-figura dan ya gitu deh. Terus ini juga lagi ngantri tiket untuk masuk. Dan yang datang ke pura ini nanti akan ada pemandu wisata yang akan menjelaskan sejarah-sejarah tentang tempat ini gitu. Pokoknya enak banget ya. Yuk kita simak vlogku dari awal sampai akhir. Ini kita lagi antri, sangat antri ya guys. Nah ini setelah kita masuk dari tempat tiket, halaman dari Pura Mangkunegaraan seperti ini ya guys. Ini sangat keren banget. Ya itu kalian udah bisa lihat dan waspol pokmen. Itu juga antri banget. Dan nanti akan dijelaskan bersama mbaknya mengenai tempat-tempat ini. Ini masih jam 9 atau setengah 10-an, jadi masih sedikit pengunjung dan ya gitu deh. Terus ini semua lagi mau sesi foto-foto buat kenang-kenangan. Ya kita langsung saja lanjut ke dalam Pura Mangkunegaraan. Kata-kata coba deh. Ganteng toh. Ya segene iki kok tak cut loh. Itu digunakan untuk yang coba dirajut tuh seperti latihan gitu. Nanti bisa ikut tapi harus daftar orang oh enggak. Kamu foto. Oke. Lepas alas kaki di sebelah sini ya. Jadi yang pakai topi nanti bisa dilepas dulu dalam bangunan ya. Nanti boleh dipakainya pas kita sudah selesai tur. Yang pakai topi aja. Nah dan juga untuk alas kaki kita juga harus bisa melepas alas kakinya di sini karena di sini tuh pakainya tuh marmer ya kak. Jadi nggak boleh. Nanti kita boleh pakai lagi pas kita sudah selesai tur atau di bangunan kedua kita bisa langsung ke tamannya bisa pakai alas kaki lagi gitu. Oke silakan. Nanti untuk sebuah sandal sepatu bisa ditaruh di sini ya. Dan juga untuk topinya mohon maaf harus dilepas. Iya silakan. Mana? Dipakai aja nggak apa-apa. Silakan. Sepatu dan juga topi. Jangan bajunya. Tas kakinya bisa dipakai aja nggak apa-apa. Mana? Nggak usah nggak apa-apa. Kalau kacis boleh. Kalau topi nggak boleh. Oke, lewatnya sebelah sini. Ini ada pertunjukan gamelan kak. Mungkin mau di video boleh. Setiap hari Sabtu.
Baru pertama kali tak kesini? Oke, dari mana ini? Semarang. Oh, Semarang. Oke, jadi mana? Oh, belum cerita. Oke, jadi di sini untuk semuanya baru pertama kali ya. Di sini saya ucapkan selamat datang di Puro Mangkunegaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Puro Mangkunegaran ini. Jadi untuk Puro Mangkunegaran itu berdiri pada tahun 1757. Itu oleh Raden Mas Said atau yang terkenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Itu yang naik tahta menjadi Mangkunegoro yang pertama. Jadi untuk Puro Mangkunegaran juga terdapat beberapa bangunan di sini. Untuk yang pertama ini yang bernama bangunan Pendopo Ageng. Ageng itu besar ya, jadi merupakan pendopo terbesar di Indonesia maupun di Asia. Itu yang berdiri pada tahun 1814. Untuk pendopo juga masih bisa digunakan untuk acara-acara. Contohnya untuk acara pernikahan, tapi hanya untuk pernikahan keluarga kerajaan saja, tidak bisa digunakan untuk pernikahan orang umum. Untuk pernikahan keluarga kerajaan, satu suro, penobatan, dan masih digunakan untuk latihan gamelan-gamelan dan juga ada latihan tarian. Tetapi ada jadwalnya juga ya. Nah, di pendopo terdapat 3 gamelan di sini. Pertama itu paling pojok sebelah sini Kak. Itu adalah pertama. Itu namanya gamelan Kiai Kanyut Mesem. Itu merupakan gamelan tertua di sini yang usianya sekarang kurang lebih 300 tahun. Gamelan pertama itu usianya 300 tahun, kurang lebih 300 tahun. Untuk gamelan Kiai Kanyut Mesem digunakan untuk acara-acara besar saja, seperti ada acara pernikahan, satu suro, naik tahta, baru dimainkan. Jadi gamelan tertua itu digunakannya kalau ada acara besar atau acara keluarga saja ya, seperti ada acara pernikahan, satu suro, atau digunakan untuk penobatan juga. Nah, kalau untuk gamelan tertua kedua yang lagi dimainkan Kak, itu namanya gamelan Kiai Basworo. Itu sekarang usianya kurang lebih 200 tahun, selisih 100 tahun dengan gamelan tertua. Namanya gamelan Kiai Basworo, dimainkannya setiap di hari Sabtu sekarang. Untuk jamnya kurang lebih jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi hanya sebuah pertunjukan gamelan saja, tidak ada pertunjukan tariannya. Dimainkannya setiap di hari Sabtu saja. Namanya gamelan Kiai Basworo, usianya kurang lebih 200 tahun. Ini 300, 200. Kalau yang terakhir sebelah sana ke pojok, itu namanya gamelan Kiai Lipursari. Gamelan Kiai Lipursari itu merupakan gamelan termuda di sini. Itu usianya sekarang kurang lebih 30 tahun. Paling muda ya, jadi 30 tahun itu sudah paling muda di sini. Namanya gamelan Kiai Lipursari, dimainkannya setiap di hari Rabu saja. Jadi ini untuk acara besar di hari Sabtu, itu di hari Rabu. Kalau untuk di hari Rabu itu umurnya tuh kurang lebih 30 tahun, ada 2 pertunjukan, yaitu pertunjukan gamelan dan juga pertunjukan tarian. Untuk jamnya kurang lebih juga sama Kak, jam 10 sampai jam 12 siang. Enggak, jadi setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu. Enggak ada. Jadi setiap di hari Rabu, hari Sabtu aja. Itu kalau di hari Rabu itu ada 2 pertunjukan, gamelan dan juga tarian. Tapi kalau di hari Sabtu hanya pertunjukan gamelan saja, seperti itu. Untuk jamnya juga sama, kurang lebih jam 10 sampai jam 12 siang ya Kak, seperti itu. Tapi mohon maaf sekali, di sini kita tidak boleh asal memegang ya, tidak boleh dipegang, dimainkan, dilangkahi oleh pengunjung. Dikarenakan kalau main itu masih ada ritual atau upacaranya. Karena itu bukan gamelan biasa, melainkan gamelan sakral yang kalau main itu masih ada ritual atau upacaranya, seperti itu. Karena kita nggak tahu, jadi kita nggak boleh asal memegang gamelan tersebut. Pegang aja nggak boleh, apalagi memainkannya seperti itu ya. Nah, itu untuk gamelannya. Nah, di sini juga ada lantai. Untuk lantai ini juga asli dari marmer. Ini yang berasal dari Italia. Untuk warna asli memang bukan seperti ini ya. Warna aslinya tuh putih bersih. Warna seperti ini diakibatkan oleh banjir. Dikarenakan Solo pernah kebanjiran, itu jebolnya Sungai Bengawan Solo pada tahun 1966. Ya, tahunnya 1966. Jadi karena marmer itu memiliki sifat gampang meresap, jadi airnya pada meresap ke pori-pori marmernya yang mengakibatkan bercorak kecoklatan seperti ini, diakibatkan oleh banjir di tahun 1966. Seperti itu. Jadi bisa dibilang itu corak alami dari banjir. Jadi ketidaksengajaan yang menjadi bagus karena adanya banjir. Jadi bisa dibilang itu corak alami.
karena kebanjiran. Jadi kalau dibilang tinggi juga tinggi karena sampai ke bangunan ketiga, 1, 2, 3 lebih tinggi lagi seperti itu ya. Karena adanya banjir, jebolnya sungai Bengawan Solo, maka dari itu marmer berwarna coklat seperti ini. Itu untuk marmernya ya. Di sini juga ada lampu-lampu. Untuk lampu-lampu di pendopo ini itu diproduksi oleh Belanda. Tapi kalau untuk Kanjeng Gusti Mangkunagaran keempat itu belinya lewat Istana Bogor. Dikarenakan sebelum dipasang di Mangkunagaran pernah dipasang di Istana Bogor. Lalu di tahun 1862 dibeli oleh Kanjeng Gusti Mangkunagaran keempat, lalu dipasang di sini. Jadi dulunya pakainya bukan lampu tapi lilin. Ya, jadi kalau nyalain ya satu-satu sebanyak lampu ini ya. Satu lampu aja juga sudah banyak sekali. Jadi karena sekarang sudah adanya listrik, pakainya sudah diganti dengan lampu bolam. Ini setiap malam masih nyala dikarenakan di sini masih menjadi tempat tinggal untuk keluarga kerajaan. Ada rajanya di sini juga. Jadi ada rajanya, ada ibunda, ada kakaknya. Ada Kanjeng Gusti Mangkunagaran 10, ada Gusti Sura, Gusti Putri sama Gusti Paundrakarna. Jadi untuk tempat tinggalnya tidak boleh diakses atau private area sebelah timur. Yang menghadap ke selatan banyak jendelanya di sini. Namanya bangunan Balai Peni. Balai Peni itu adalah tempat tinggal untuk keluarga kerajaan. Jadi nggak boleh diakses oleh pengunjung dikarenakan masih ada keluarga yang tinggal di situ, termasuk rajanya seperti itu. Oke, iya betul sekali. Jadi ini tuh ya dibuka untuk Kerajaannya ya? Enggak kerajaan. kerajaan. Ini kerajaan tapi juga masih digunakan untuk tempat tinggal keluarga kerajaan juga. Jadi kerajaan yang masih digunakan untuk tempat tinggal keluarga kerajaan seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nah itu lokakarya Kak, mungkin kali. Oh kalau Gusti Bre sekarang di Jakarta Kak, mohon maaf sekali karena kalau untuk raja memang harus bolak-balik sini Jakarta untuk bekerja. Sekarang Gusti Bre itu bekerja sebagai pengacara dan juga komisaris kereta api di Jakarta. Jadi harus bolak-balik sini Jakarta untuk bekerja. Betul sekali. Ratunya di sini. Kalau rajanya belum mempunyai istri, belum punya murid, jadi masih muda sekali. Saya diterima deh ya. Weh, anaknya aja yang lego semua. Oh bisa. Di era Mangkunagaran ke-7 pernikahan sudah bebas. Menikah dengan orang biasa bisa, dengan daerah biasa juga bisa. Oh boleh silakan. Kalau jomblo. bisa. Jadi kalau untuk rajanya sekarang di Jakarta, mohon maaf karena beliau harus bekerja. Jadi bolak-balik sini Jakarta. Untuk sekarang di Jakarta bekerja sebagai pengacara dan juga komisaris kereta api di Jakarta. Jadi untuk raja tidak selalu stay di Solo, harus bolak-balik sini Jakarta untuk bekerja. Yaitu Kanjeng Gusti yang ke-10 itu mau menikah dengan orang biasa juga bisa. Jadi yang orang biasa kan menjadi permaisurinya juga gitu. Iya. Ini info sobat. Oh iya. Oke, boleh Kak. Mumpung masih jomblo ya. Bisa karena sudah bebas pernikahan, tidak diharuskan dengan darah biru. Dengan orang biasa juga boleh seperti itu. Tapi kalau Raja Rafinya masih enggak. Kalau untuk sekarang itu kan udah untuk yang ibundanya masih ada. Kalau untuk yang ayahnya sudah wafat, maka dari itu digantikan oleh putra yang sekarang. Jadi Kanjeng Gusti yang ke-9 itu sudah wafat di tahun 2021 di umur 70 tahun. Lalu di tahun 2022 digantikan oleh putra yang sekarang masih muda sekali. Ada juga anak tertua yang bernama Gusti Paundrakarna, tahu? Gusti Paundra artis dulunya. Itu kan juga putra dari Kanjeng Gusti yang ke-9 dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Jadi mohon maaf sekali, Kanjeng Gusti yang ke-9 itu pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri, memiliki 2 orang anak yang bernama Gusti Paundrakarna dan juga Gusti Menur. Tapi dengan Ibu Sukmawati sudah berpisah, lalu beliau menikah lagi dengan permaisurinya yang bernama Gusti Putri atau Gusti Priska Marina. Nah, tapi di sini juga ada 2 orang anak yang bernama Gusti Sura dan juga Gusti Pri atau Kanjeng Gusti Mangkunagaran ke-10. Tapi di sini tuh beda ya, Ibu Sukmawati itu emang istri sah tapi bukan permaisuri. Apa alasannya? Dikarenakan pada saat Kanjeng Gusti yang ke-9 menikah dengan Ibu Sukmawati, Kanjeng Gusti Mangkunagaran ke-9 belum dinobatkan menjadi raja, masih pangeran. Jadi Kerajaan sini dan satu ya. itu kayak agama gitu. Oh, kalau untuk agama ya, kalau untuk agama tuh mohon maaf sekali masih menjadi privasi keluarga, kecuali kalau untuk rajanya harus beragama Islam dikarenakan dari perpecahan Mataram Islam. Tapi sebagian juga masih ada yang menganut Islam kejawen. Ya, sebagian itu meditasi atau semedi itu ada, sebagian masih ada. Jadi untuk agama keluarga itu masih menjadi privasi keluarga, kecuali kalau untuk raja harus beragama Islam dikarenakan dari perpecahan Mataram Islam seperti itu. Jadi semua raja di sini harus beragama Islam. Karena jadi
Bisa langsung aja. Menjalan nggak? Ini karuan lho. Kalau diizinkan sama suaminya bisa langsung aja. Boleh tuh, boleh. Kesempatan ya boleh sekali. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf di sini. Untuk rajanya. Jangan permaisuri. Bisa Kak Nyati. Kirap pusaka di sini ada, di keraton satunya juga ada, tapi beda ya, kirapnya udah sendiri-sendiri. Keraton Solo, Keraton Kasunanan tuh yang ada kebubulenya. Nah, kalau sini kan nggak ada. Sini kan muter sama bawa seperti tombak, keris. Mana? Iya, iya itu di Keraton Solo, Keraton Kasunanan. Karena kan di Solo kan ada dua kerajaan. Di Solo ada dua kerajaan dan juga ada dua raja yang berbeda. Sudah pernah ke kerajaan Solonya? Keraton? Udah pernah ya, lewat dekat Pasar Klewer ya. Nah itu di sini Mangkunegoro, di sana Pakubuwono. Di sana rajanya, di sini adipatinya. Seperti contohnya sana gubernur, sini wali kota. Gitu. Jadi beda. Ada dua kerajaan dan juga ada dua raja yang berbeda. Gitu. Jadi kalau di Puro Mangkunegaran tidak boleh mendirikan singgasana raja dikarenakan hanya seorang adipati bukan raja. Tidak boleh membuat alun-alun kembar dan juga tidak boleh menanam pohon beringin. Yang ada kan cuma di keraton satunya, sini nggak ada. Itu kan nggak boleh karena kan di sini kan hanya seorang adipati bukan raja, seperti itu. Jadi ini pun tidak ada campur tangan dengan pemerintahan sama sekali. Jadi raja bekerja itu untuk kerajaan ini juga. Karena kan di Mangkunegaran kan juga banyak mempunyai abdi dalam. Ada kurang lebih ada 200 abdi dalam. Untuk gaji kan juga sangat banyak sekali yang membutuhkan biaya yang banyak. Jadi perang-perang gitu. gimana? Kalau perang Perang ya. Kalau perang itu di zamannya Kanjeng Gusti Mangkunegoro ya, Mangkunegoro yang pertama itu kan perang itu zamannya penjajahan ya. Jadi Kanjeng Gusti yang pertama tidak ada foto lukisan sama sekali karena beliau sangat mempunyai banyak musuh. Jadi beliau tidak mau ketahuan sama musuhnya. Jadi pada saat beliau berperang pun juga beliau itu menyamar. Jadi sampai saat itu orang-orang nggak tahu ya raut wajah Mangkunegoro yang pertama itu bagaimana, itu nggak ada. Karena emang tidak dipublish ya, tidak ada yang tahu foto lukisan sama sekali. Ya itu yang tahu hanya anggota keluarga saja, seperti itu. Itu di zaman Mangkunegoro yang pertama itu perang sama penjajahan. oh iya kayaknya Iya, nari itu nanti bisa kalau mau ikut lokakaryonya bisa. Nanti latihan nari di sini per orangnya 135 atau mau sahabat diraja juga ada tuh yang tadi untuk nembang mau copot juga iya. 135 per orang. Boleh silahkan kita bisa ke area sana. Ayo, ayo jalan. Ya, silahkan. Namanya lukisan batik Kumodowati. Batik yang bermotif lidah api yang ada apinya di dalamnya itu yang berarti semangat yang besar atau yang membara. Lukisan Kumodowati ini sudah baru ya, dikarenakan yang lama sudah mengalami kerusakan. Yang baru di tahun 93, yang lamanya di tahun 41. Tapi tetap menyerupai dengan lukisan lamanya atau aslinya. Ini juga ada spot fotonya di bawah sini. Nanti akan kelihatan lukisan yang di atasnya. Jadi fotonya dari bawah nanti. Infonya ditaruh di bawah, nanti hadapnya ke kamera, nanti akan ada background di atasnya, yaitu lukisan batik Kumodowati. Iya, seperti itu. Bentar ya, kita lihat dulu. Namanya lukisan batik Kumodowati. Batik yang bermotif lidah api, yang ada apinya di dalamnya itu yang berarti semangat yang besar atau yang membara. Tapi sudah baru, dikarenakan yang lama sudah mengalami kerusakan. Iya, di sini aja, di spotnya aja, tengahnya titiknya. Iya, biar kelihatan lampunya juga. Iya, kita harus gantian dulu. Di pakaian kalau di acara resmi itu pakaiannya juga resmi juga seperti kebaya, seperti beskap, seperti itu. Tapi kalau enggak ya seperti biasa ya, seperti kaos juga bisa, seperti katanya Kanjeng Gusti kan juga santai ya, karena kan beliau kan juga aktivitas juga di sini. Itu membantu mengelola restoran Pracimatun dan juga ada sanggar tarian di sini. Beliau itu ketua yang mendirikan sanggarnya. Itu juga untuk pakaian pun juga biasa, seperti kemeja yang penting sopan, kemeja, celana basah. Iya, itu yang pakai kebaya itu kan yang memandu menari nanti. Iya, itu abdi dalam juga menari di sini juga. Karena membuka lokakarya lestarian gitu ya sehari di sini. Jadi pakaiannya seperti itu, pakai kebaya.
Mungkin Kalau apa kayak kalau di Klaten kok ya suka airnya kurang. bentar. Gimana? Bedanya apa kok ada kalau beringin kalau di sini kok nggak Gak ada, karena kan di sini kan ada hanya sebuah kadipaten, bukan kerajaan. Gak boleh, itu kan dalam perjanjian itu emang, iya, jadi dalam perjanjian itu sudah kesepakatannya seperti itu, jadi nggak boleh. Bentar, kita antri dulu. Oke. Ini berapa orang? Empat ya. Jadi pas ini ada Siti. Nah, agak maju dikit aja, agak mundur dikit ya. Nanti nukungnya agak gini, agak nunduk dikit, nunduk ini ya, nunduk. Nah, oke. Nunduk dikit tuh, Pak. Nah, nunduk gini ya. Nah, oke, sip. Maju dikit ya kakaknya. Nah, oke. Nunduk dikit lagi. Nah, oke, sip. Lagi bisa berganti gaya, bebas gayanya. Iya, bebas gimana? Oke. Lagi bebas. Kecil. Nah, silahkan di sini ada produk-produknya Mangkunegaran ya, seperti ada juga minyak orang-aring untuk rambut. Ada juga. Silahkan kita lewatnya sini.